mulai urusannya. Ada suara naon? Oh, being recorded telat. yang ngerekam telat. Kita udah berapa menit? Oke, kebayang ya. Jadi ada ini namanya handshake. Biasanya sering disebut three-way handshake. Biasanya. Oke. Jadi prosesnya selalu kirim sync. Jadi nanti di flag-nya ada paket sync. Nanti sini akan sync acknowledge, berarti sini bisa nerima sambungan komunikasi. Kalau misalnya kita sync ke port 80, berarti saya pengen ngomong sama HTTP server di sana. Nanti HTTP servernya ngirim balik sync acknowledge. Nanti di sininya baru ngirim paket yang selanjutnya acknowledge, sini acknowledge, 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 acknowledge. Jadi prosesnya kayak gitu ya. Ada sync acknowledge, 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 acknowledge. Kalau di ujung sebelah sananya tidak ada web servernya, kita kirim sync 80, di sana akan jawabnya reset. Artinya 80 nggak ada di sana. Dengan cara itu kita ngecek port. Jadi cara ngecek port di sana ada apa kagak? Kirim aja paket sync. Nanti sana bilang, oh oke, di sini nggak ada, reset. Sambungan kita putusin. Saya nggak punya port 80. Jadi cara berpikirnya gitu ya. Jadi ini sync acknowledge. Jadi perhatiin di sini TCP client, sini TCP server, sync acknowledge sudah gitu komunikasi dia. Acknowledge, acknowledge, acknowledge. Nah, paket yang kita lihat di sini tadi, ini udah pada posisinya ACK. Acknowledge doang. Sync-nya nggak ketemu, harus nyari di atas tadi sync-nya mana, kagak tahu dah. Pokoknya ada sync-nya. Oke, beres ya. Nah, yang jadi masalah, kalau kita mau disconnect, mau putusin. Ini masih sync semua nih, sync acknowledge. Coba handshake reset, RST reset. Bisa keluar nggak? Nah, ini mulai keluar di sini. Nih, kita ngirim sync, sini reset acknowledge, putusin langsung. Oke, di sini sync kita kalau mau komunikasi sync ada nomor urut, kemudian di sini dia kasih acknowledge, terus kasih nomor urut selalu kayak gitu ya. Kalau udah establish, jadi bentuknya kayak gitu tuh. Sync acknowledge. Bisa juga reset. Oh ini mah sync acknowledge tapi oh ini kalau gagal reset dia. Kayak gitu. Jadi ada flag itu ada beberapa, ada sync, acknowledge, reset, final, push. Final to fin, FIN, satu lagi push itu maksa. Oke. Kalau yang normal final push jarang dipakai. Jarang dipakai yang normal. Kalau lagi komunikasi normal ya, final sama push jangan dipakai. Yang sering dipakai adalah sync, acknowledge, sama reset. Atau kalau kita mutusin, kadang-kadang final yang dimainin. Oke, ini paket saya terakhir, final. Terus di ujung sebelah sana akan bilang final acknowledge. Berarti sambungan diputus. Kenapa itu dilakukan? Supaya kalau sampai putus sambungan, si aplikasi tidak mengalokasikan memori dan sebagainya buat komunikasi jadinya. Jadi itu proses buat ngilangin stack dari aplikasi sih sebenarnya. Nih, sync kalau nggak ada reset. Ini final di sini kasih TCP. Oh, aduh harus baca-baca yang benar nih. Ini sequence-nya ya. Kalau ini yang acknowledge terus komunikasi, udah gitu reset nanti ada acknowledge-nya juga. Ini yang final kayak gini. Sama lagi. Harus ngelihat di jaringan benernya sih. Coba kita lihat di TCP ya. TCP protokol. Tapi percuma juga ngelihat, paling enak sih dipraktekin sih, tapi susah praktekinnya yang ini. Kalau saya bisa ngelihat banget dulu, soalnya saya pakai jaringan yang kecepatannya cuma 1,2 kbps. Jadi kelihatan banget, paket-paketnya kelihatan banget. Kalau sekarang ngelihat paketnya susah banget. Nggak ada protokol diagram. Coba, saya pengen lihat protokol diagram. Oke, enggak, bukan ini maksudnya.
Bukan. Bukan. Nggak nemu. Kayaknya adanya di wiki saya berarti. Ya udahlah, saya masuk. Maksud saya makanya nggak usah pakai wiki, males. Kalau pakai wiki rada males. Ya udah, lihat di wiki ada sih. Oke. Maksud saya kayak gini, terus nih flag, ada 6 bit, ada urgent, acknowledge, push, reset, sync, sama final. Tapi bentuknya bit ya. Jadi ada 6 bit, kalau bit 1 nyala berarti itu urgent. Kalau bit 2 1 berarti acknowledge. Kalau bit 3 push. Bit 4 reset, bit 5 sync, bit 6 tuh finish, final. Finish. Bentuknya seperti nah ini bit-bitnya kayak gitu. Ini bisa kita lihat di sini sih. Jadi TCP main kayak gitu banget. UDP enggak? UDP enggak terlalu main kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang udah beres itu urusannya, coba kita lihat lagi. Ini urusan flag udah ya. Sekarang ada window size. Oke. Fungsinya window size, ini ngomong terus terang dulu ya. Saya nggak yakin dosen di kampus lain ngerti yang ini sih soalnya. Ada yang bisa nebak nggak window size buat apa? Coba ditulis. Dicek. Hah? Window size. Buat apa? Ada yang itu besarnya window. Kayak jendela di tempat kita gede banget. Apa hubungannya sama TCP? Nggak ada hubungannya. Ada yang bisa nebak? Nggak ada? Nyerah? Window size? Nggak kebayang? Nggak kebayang ya. Jarang dosen yang bisa nerangin ini, jarang soalnya. Window size itu dipakai buat supaya si protokol lebih efisien. Sederhananya gitu. Cara kerjanya kira-kira gini. Ini pakai cerita aja ya. Cara kerjanya kayak gini, pakai cerita. Waktu TCP, jadi gini, semakin panjang sebuah paket kalau dikirim, misalnya kalau kita bisa ngirim paket yang panjangnya, ini yang biasa normal satu paket tuh 1.500 byte biasanya kalau di Ethernet. Kita bisa lihat dari sini sih. Oke, ini di sini kita bisa lihat kagak ada di sini. Nggak ada. Oh, ini dia. Nih. Oke, MTU. Perhatikan, yang ini beda. 65.000 byte. Ini adalah paket loop, lokal loop di sistem operasi di OS. Jadi OS buat komunikasi ke diri sendiri, satu paketnya bisa 65.000 byte. Nah, sekali kirim. Tapi di jaringan, dia cuma 1.500 byte. Kalau mau dirubah juga gampang, cuma gini doang kalau ngerubah. Coba bentar ya. Saya akan rubah yang ini aja ya. Ini mau saya rubah ya, jangan deh. Ya udah inilah gua rubah. Tapi kacau nih kalau ngerubah jadi ancur lebur ntar. Janganlah, yang ini aja yang ngerubah ya. Oke. Virtual bridge, vir bridge-nya saya rubah. Jadi if config virtual bridge 0 MTU aslinya 1.100 saya rubah misalnya 1.000. Cuman gitu doang cara ngerubahnya. Ini jadi 1.000 nih sekarang. Beres ya. Jadi ngerubahnya gitu. Jadi kita bisa ngeset panjang paket yang sekali kirimnya berapa byte dengan cara merubah nilai dalam MTU, Maximum Transmission Unit. MTU adalah Maximum Transmission Unit, dia ngatur sekali kirim berapa paket panjangnya. Oke. Dan itu akan kerasa sekali, ini bahkan kita di jaringan di kampus yang pakai Ethernet akan kerasa. MTU akan kerasa bermain terutama kalau kita main di jaringan WiFi yang orangnya banyak banget. Misalnya kita masuk ke jaringan WiFi di mall atau di mana yang banyak sekali orang pakai WiFi, logika berpikirnya gini. Kalau kita ngirim paket sekali kirim 1.500 byte, kemungkinan untuk tabrakan di udara jadi tinggi banget. Gitu ya. Karena yang lain 1.500, 900 itu tabrakan. Kalau tabrakan misalnya kejadian tabrakan gini misalnya. Misalnya ada 2 laptop nyambung ke satu access point. Misalnya 1.500 byte. Yang laptop A udah ngirim
dari 1.500 byte yang kekirim baru 1.000 byte. Masih ada sisa 500 yang dalam proses pengiriman. Pada saat yang 500 lagi dikirim, transmitter lagi nyala, tahu-tahu laptop B nyala dan dia ngirim juga. Jadi si access point cuma nerima 1.000 byte. Yang 500-nya belum sempat keterima, kehajar sama paket yang dari laptop B. Konsekuensinya A dan B dua-duanya paketnya rusak. Karena tabrakan di udara. Receiver ibaratnya gini lah, kita lagi dengerin musik, tahu-tahu ada klakson mobil masuk. Ya udah, emang di sini kita bisa misahin antara klakson, kalau kita sebagai manusia bisa misahin ya. Cuman kalau komputer kan nadanya jadi satu tuh, bubar, datanya kacau. Akhirnya 1.500-900-nya jadi dibuang. Dua-duanya dibuang, nggak bisa dipakai tuh paketnya, kebuang semua. Enggak, paketnya hilang. Efeknya paketnya hilang, jadi si ujung sebelah sini, si penerima di sebelah sana tidak akan ngirim acknowledge. Kan paket nggak nyampe. Koneksi kan belum reset. Koneksi belum reset, belum final. Koneksi masih jalan, tapi sini nggak ngirim acknowledge kan. Jadi dia nunggu, nanti diatur lagi timer. Ini udah 2 detik kok nggak ada acknowledge. Terus sini kan nunggu nih, kenapa nggak ada acknowledge dari sana? Dikirim ulang. Pas kirim ulang, misalnya nggak keganggu, sana nerima kan? Jadi dia bilang, oh oke, acknowledge yang sekarang. Jadi dia bisa sampai 2 kali ngirim paket, baru acknowledge-nya masuk. Sah, nggak masalah. Oke, tapi di sebelah sana cuma nerima 1 paket doang, soalnya 1 paket lagi hilang di jalan. Oke, bisa itu kejadian sampai 3 kali paket kirim, baru dapat acknowledge, bisa kejadian. Itu akan terjadi kalau MTU-nya panjang. Kalau saya lagi ada di WiFi yang banyak orang di situ, cara mainnya saya rubah MTU. Maksimal 1.500. Kalau dengan jaringan yang kita punya sekarang ya, maksimal 1.500. Tapi kalau kita sudah pakai IP versi 6, dia ada yang namanya jumbo paket. 1 paket 64.000 byte. Bisa. Dia bisa ngirim 1 paket 64.000 byte. Jebret kirim sekaligus. Dan ini bayangin. Hah? Apa yang menjadi impact-nya? Untuk akses ke web server. Ya, keuntungannya terutama di jaringan yang padat ya. Lebih cepat jadinya? Enggak, bukan lebih cepat, lebih reliable. Jadi gini, kalau 1.500 kemungkinan tabrakan tinggi kan. Jadi belum sempat kekirim 1.500 sudah kena tabrakan. Terpaksa dia ngirim ulang kan? Resek nih urusannya, di lemot nih. Kenapa jadi lemot? Bayangin, rasain aja sendiri. Coba pakai WiFi yang orangnya banyak. Pasti lemot kan? Kenapa lemot? Karena tabrak-tabrakan. Supaya nggak tabrakan gimana? Saya ngerubah MTU-nya. Biasanya saya rubah, saya kadang-kadang suka sadis banget sih. Saya rubah tinggal 300 byte doang. Nah, sana kan mendeteksi. Waktu kita komunikasi, waktu kita sync di awal, kita ngasih tahu MTU saya sekian. Dia tahu bahwa saya punya MTU cuma 300 byte. Dia akan kirim cuma 300 byte ke saya. Jebret. Artinya apa? Paket saya pasti keterima. Probabilitas untuk tabrakannya jadi lebih kecil kan? Karena paketnya pendek. Jadi tembus, masuk. Yang lain mah kolaps nih jaringannya. Tiap kali berusaha ngirim 1.500 tewas, 1.500 tewas. Yang ini cuma 300 masuk semua. Akibatnya saya jadi lebih kenceng gitu. Walaupun sebetulnya lebih lambat. Tapi dibandingin yang lain mereka lambat karena paketnya hilang. Kalau saya paketnya lebih pendek, tapi probabilitas hilangnya jadi kecil. Beres ya. Pokoknya routernya jalan. Ke routernya jalan ya. Nah, kalau sampai routernya nggak bisa disambung ya bubar ceritanya. Nah, ini cerita MTU dulu ya. Nah, kemudian siap-siap MTU ya. Oke. Nah, cuman kalau misalnya jaringan kita kosong, ini nggak ada yang pakai nih, jaringan kosong. Kalau kita ngirim paket 1.500 dikirim ke sana, tapi kondisi jaringan kosong nih, kita akan kirim paket kedua setelah ada acknowledge dari sebelah sana. Itu kan? Kirim. Tunggu. Nih tunggunya berapa lama? Kita bisa lihat, coba kita ping aja ke Google. Ping google.com. Ini tiap 15 milisecond baru kita kirim data lagi.
Padahal dalam 15 milisecond kita bisa mengirim paket kedua, ketiga, keempat sekaligus loh. Tapi kan jadi bengong, kirim, bengong. 15 milisecond, dapat acknowledge, kirim, bengong. 15 milisecond, dapat acknowledge, kirim, bengong. Jadi si algoritmanya dibuat sekarang, kirim. Bengong, 15 milisecond, dapat acknowledge. Oh oke, ini gue punya bengong nih. Oke. Kemudian yang dia lakukan adalah, dia kirim 2 paket sekaligus tanpa acknowledge. Parah nih udah mainannya. Kan ada bengong dan ada acknowledge kan, berarti dia asumsi oke, jaringan saya kosong, kemungkinan saya kalau kirim 2 sekaligus tanpa acknowledge, kemungkinan akan masih aman gitu. Jadi cara yang dipakai adalah dia ngirim 2 paket sekaligus tanpa acknowledge, nanti akan dapat 2 acknowledge sekaligus. Dikerjain berapa kali nih, kirim 2 aman terus, 2 acknowledge balik, baliknya tetap 2 aman, nggak ada yang paket yang hilang, dia kirim 3 sekaligus. Jadi itu yang namanya window size. Window size adalah kelipatan MTU. Jadi kita ngasih izin si software boleh ngirim berapa paket sekaligus tanpa acknowledge. Dengan cara itu kita waktu bengongnya bisa dioptimasi banget. Gitu ya. Beres ya. Bagian ini gue yakin nggak banyak dari saya yang ngerti. Ini mah reply. Kalau time to live router ping lain loh. Time to live di IP beda loh. Beda. Ini ada time to live nih. Gua kasih lihat tuh. Ini ada time to live. Beda. Nih yang ini ya. Ini ada time to live nih. Bentar, mana tuh? Ini dia. Ini beda lagi. Beda. Time to live ini bukan yang 15 milisecond lain. Time to live ini tapi adanya di IP ya. Time to live ini menentukan berapa router yang diizinkan dia lewati. Router, bukan routing, router. Dia bisa ngelewatin berapa router. Dia diizinkan cuma lewat 64 router. Kalau misalnya mesinnya ada di router ke 100, nggak akan pernah nyampe nih. Kan router kan banyak di internet. Dikasih izin cuma 64. Kalau mesinnya ada di 100, nggak akan nyampe. Cuman kebetulan 64 router ya cukup oke lah buat internet, masih dapat 64 router. Kita nggak nyampe 64, biasanya 20-an udah nyampe. Kecuali jaringannya geblek banget bikinnya. Muter-muter. Kenapa sampai dibikin seperti ini? Jadi tiap kali lewat satu router, time to live-nya akan berkurang 1. Jadi time to live akan berkurang 1 tiap lewat satu router. Kenapa dibikin seperti ini? Waktu zaman dulu kala, waktu kita tidak bikin yang namanya time to live, tukang ngeset jaringannya suka salah setting kan. Misalnya, saya pengen ngirim ke Amerika. Kirim dulu, nih dari Tangsel ya, Tangsel. Mau ngirim paketnya ke Google di Amerika. Salah setting router nih, di routingnya ke Bogor dulu. Bogor bilang, oh Amerika nggak ada di Bogor, kirimnya ke Tangsel. Balik lagi ke sini kan, Tangsel bilang, Bogor, bulak-balik. Ya kalau waktu tidak ada time to live, paketnya muter terus di jaringan sampai mati dah, sampai listrik ngejeprut. Jangan khawatir, itu kejadian beneran. Jadi kisahnya kejadian seperti itu, mereka nyebutnya ada badai di dalam jaringan. Karena salah setting, routingnya salah, akhirnya paketnya jadi badai di dalam, muter terus. Semua paket pas dikirim muter dalam situ. Nggak mati-mati, muter terus. Akibatnya dibikin time to live. Sampai berapa kali lewatin router, sampai angkanya 0, paket dibuang. Itu teknik menyelamatkan jaringan. Jadi ini protokol-protokol kayak gini ada kisahnya sih sebenarnya. Kenapa sampai dibikin seperti itu? Terus ya. Jadi lu bakal ngerti kalau pernah bikin sih. Kalau nggak pernah bikin memang nggak kebayang bahwa ada kayak gituan. Rasanya udah nyambung doang, padahal di balik itu ada yang cerita seru. Oke, beres. Coba kita lihat lagi di TCP-nya lagi. Intinya itu aja, window size value. Oke. Ini kebetulan dia makainya nggak gede. Udah, cuma itu aja sih yang intinya. Ini udah inti gedenya itu aja. Dari situ inti besarnya lagi adalah TCP menjamin bahwa paketnya pasti nyampe. Selesai, titik. Beres ya? Sampai sini ada pertanyaan kagak? Ini urusan ICMP, UDP, TCP. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman?
Oke, sekarang ganti topik. Kita masuk topik yang lain. Oke, kita masuk topik DNS. Paling gampang DNS kelihatannya gini, dik www.google.com. Ini kita lihat aplikasinya ya. Jadi kita bisa tahu Google nomornya sekian. Oke, Google nomornya sekian. Perhatikan formatnya adalah nama, in, a, IP. In artinya apa? In artinya itu adalah mesin internet. Pada zaman dulu kala, yang bikin DNS berpikir bahwa jaringan tidak cuma internet. Dulu ada yang namanya Bitnet, ada yang namanya, ada beberapa jaringan lah. Ada namanya Fidonet, ada segala macam. Jadi kita berasumsi waktu yang bikin pertama kali, jaringan ada banyak, jadi dia ngasih kode, ini jaringan apa. Terus, di internet kita pakai IP address. Jadi kita daripada orang harus ngapalin server nomor IP-nya sekian, orang bikin nama aja. Namanya ini, kemudian IP-nya sekian. Oke, kalau kita lihat satu nama bisa banyak IP, artinya satu nama bisa servernya banyak. Oke, nggak masalah, banyaknya juga bisa banyak banget, bisa ratusan. Ini kan cuma yang di depannya doang. Oke, tapi belakangnya bisa ratusan sih sebenarnya servernya. Nggak peduli. Oke, beres. Nah, ini in A. Coba kita lihat yang lain. A-nya 4 biji. Kita bisa lihat juga Google. Ini kelihatan, saya nanya Google A, kelihatan IP versi 6-nya berapa. Jadi kodenya beda. Kalau A-nya 1, keluarnya versi 4. Kalau A-nya 4, keluarnya versi 6. Oke. Saya coba clear layar, coba kita lihat AAA, ITB, ACID. Oke, nggak punya. ITB nggak punya IP versi 6 di webnya. Coba kita lihat UI, ACID, dia punya IP versi 6. Kita lihat lagi IPB, itu agak memalukan sih, ITB nggak punya IP versi 6. Kan gue alumni ITB. Gue bikin internet ITB lagi, malu-maluin banget sih. Maksudnya kalimat gue itu sih. Jadi jangan berpikir kampus yang itu bagus juga, enggak juga sih, tergantung orangnya aja. Nah, ITTS kagak ada. Karena yang bikin Pak Agung. Pak Agungnya kayaknya males buat urusan yang ini. Testasi kagak ada ya, jangan khawatir ya. Kagak ada. Walaupun saya bisa mintain IP versi 6. Cuman kan urusannya bukan cuma sekedar minta IP versi 6. Kita harus ngeset router segala macamnya. Harus diberesin. Nah, ini urusan PR buat yang megang jaringan di TENet nih. Harus ngeberesin jaringannya supaya IP versi 6-nya jalan. Contoh, ini yang saya kerjain nih. Misalnya dik www.discominfo bukan Tangerang Selatan gini ya, Tangerang Selatan kota.go.id gitu ya. Nih versi 4 dapat ya. Tangerang Selatan punya versi 4. Coba kita lihat. Punya versi 6 nggak? Punya versi 6. Kisahnya adalah saya hampir tiap minggu ke mereka kan, ke Diskominfo Tangsel. Hampir tiap minggu saya ke sana. Terus mulai saya ajarin, ini IP versi 6 adalah ini, cara ngeset routernya kayak gini, cara bikin DNS-nya kayak gini. Kira-kira sebulan jadi nyala. Sebulan sih nyala, nggak susah. Tinggal masalah niat aja. Punya niat apa kagak? Nggak punya niat ya udah nggak nyala. Jadi nggak susah. Dan ini dua-duanya jalan ya, versi 4 dan versi 6 jalan semua. Oke, beres ya. Ini AAA. Jadi ini semua informasinya ada di DNS ya. Misalnya saya coba lihat, siapa sih yang berkuasa di ITB ACID misalnya. Kita bisa lihat ITB yang punya informasi tentang ITB adalah mesin ini, NS1, NS2, NS3. NS adalah name server. Kalau A tadi IP address versi 4, AAA versi 6, NS adalah name server. Coba kita lihat ITTS ACID. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa adalah ID web host. Coba kita lihat lagi UI ACD, yang berkuasa siapa? Yang berkuasa adalah ITB, UI. Jadi UI minta tolong ITB. Sah.
nggak masalah. Oke, coba kita lihat lagi misalnya Ono Center, ORID, yang berkuasa siapa? Bisa kelihatan. Oke, saya minta tolong ke keywords. Oke, jadi sah aja, nggak masalah. Coba kita lihat lagi misalnya apa? Kominfo.go.id, semuanya di Kominfo, nggak masalah. Sekarang kita lihat lagi, kita turunin lagi ya. GoID, siapa penguasanya GoID? Kita bisa lihat GoID adalah B, C, D, E, DNS ID. Oke. Coba kita lihat lagi ACID, penguasanya siapa? Adalah B, C, D, E, DNS ID. Oke. Kita lihat lagi sekarang ID, penguasanya siapa? Apnik, salah satunya. Ada 4 mesin di Indonesia, 1 mesin di Australia, Apnik. Oke. Terus kalau mau gebelek lagi, coba kita lihat US, penguasanya siapa? CCTLD US. CCTLD adalah country CC itu. Country, C-nya lupa apa. TLD top level domain. CC-nya country apa, top level domain. Oke. Cuman nama mesinnya adalah B, Y, X, W, K, F. Suka-suka dia lah, kasih nama, saya nak jidat. Oke, coba kita lihat JP, penguasanya siapa? Ini yang punya Jepang, semuanya Jepang. Kita lihat lagi Singapura, SG, masih Singapura. SG, satu lagi di Apnik. Oke, kita lihat lagi, misalnya ID dot, kasih dot ujungnya sama keluarnya. Jadi saya kasih tanda dot di belakangnya, nggak masalah. Coba kita lihat ITTS ACID dot, sama keluarnya. Jadi sebenarnya bisa nulisnya kayak gini yang benernya sih sebenarnya. ITTS ACID dot sebetulnya. Pertanyaannya, kan tadi penguasa ID dot itu siapa? Oh, ITB ada IP versionnya? Ada sih, emang ada harusnya. Cuma entah kenapa di www.itb ACID nggak ada IP versionnya, kagak ngerti gue. Oke, sekarang balik lagi ID dot ya. Sekarang pertanyaannya, penguasa dot siapa? Penguasa dot adalah yang menguasai internet. Kalau .id kan Indonesia, US ini, kalau com ini yang menguasain com. Oke, yang menguasain ORG siapa? Yang menguasain edu siapa? Bisa dilihat. Ada yang nggak menguasain Ya ada lah. Yang menguasain adalah penguasa internet. Siapakah dia? Ini dia makhluk. Ada penguasanya, jangan khawatir. Oke, ini adalah root server. Root server adalah penguasa internet. Oke. Jadi internet tidak dikuasai sama Kominfo, tidak dikuasai sama Amerika, tidak dikuasai sama root server. Yang nguasain siapa? Admin root server. Hati-hati. Jadi bohong banget yang megang Kominfo, tipu semua bohong. Penguasa benernya yang ini sih sebenarnya. Oke. Kenapa? Lokasinya sebagian bisa kelihatan, sebagian nggak bisa kelihatan karena ini agak rahasia. Biasanya mereka nggak mau ngasih tahu lokasi bener-benernya, tapi nyebar dari satu tempat jelas. Ada di Amerika, Eropa, Australia, Asia Pasifik, Jepang ada. Itu bisa dilihat sih sebenarnya. Misalnya gini cara ngelihatnya ya. Dasar. Cuman gini aja nih, Dik. Gampang sih ngelihatnya. Nih, kelihatan IP-nya kan? UIS. Udah mulai kelihatan nih IP-nya gimana, berapa. Cari satu-satu. Tuh. Ini kelihatan ada di California. Kelihatan langsung. Oke, lihat aja satu-satu. Misalnya ini kan B, coba kita cari yang agak jauh ya. H. Nih dapat IP-nya berapa? 198 berapa? Jauh sih, rata-rata jauh-jauh lah. Ini ada di mana kita lihat? Oh US, tapi Arizona nih. US Arizona. Oke. Ini headquarters-nya siapa ya? Coba lihat. Headquarters USAISC.
Siapa tuh? Gak tahu deh gue. Coba kita googling aja. Jadi lu cari-cari satu-satu dah. Bisa kelihatan kok semuanya. Tapi nggak kelihatan banget kelihatan enggak sih, cuman tapi secara umum nyebar deh. Nggak ada di satu tempat gitu. USIC itu apa? Nggak tahu lah. Ya harus nyari-nyari lah. Ya pokoknya gitu dah. Terus ya, seru dah. Contoh yang lain yang sederhana gitu, inilah kalau mau ngelihat. Indonesia jaringannya kalau dilihat itu ada beberapa internet exchange. Oke, ada 2 internet exchange yang paling besar di Indonesia. Yang satu punyanya Abji Internet Exchange, yang satu lagi punyanya Komunitas. Biang keroknya adalah Johar sama Ai, makhluknya itu. Oke. Yang Abji itu adminnya ada berapa belas orang, yang Johar Ai kalau ada 19 orang. Perjanjian di antara mereka adalah tidak boleh ada satu acara yang 19-nya ngumpul di satu tempat, nggak boleh. Terus kayak gitu, kalau kita tahu orangnya siapa gitu. Cuman ya buat orang luar biasanya nggak tahu orangnya siapa. Dan itu adalah yang megang internet Indonesia, 19 orang. Kira-kira kayak gitulah. Ada gitu-gituan. Hah? Bayangin kalau kita ngumpul 19-nya dikasih racun mati semua gimana? Data center juga biasanya kita rahasiain lokasinya di mana, biasanya agak rahasia sih. Data center biasanya. Kan kadang-kadang ya tahu lah ada di mana. Tapi nggak semua orang tahu. Gitu. Coba data center yang paling besar di Indonesia ada di mana aja, tahu nggak? Hah? Kenapa? Kuningan ya, Gedung Cyber ya, DBSD, BSD Sono, Taman Tekno, ya ada. Tapi itu bukan yang besar banget sih. Ada yang lebih besar. No, Putri tahu tuh. Putri tahu tuh. Oke, beres ya? Kebayang. Sekarang saya akan udah kebayang yang namanya DNS, cara pakainya kira-kira gitu. Ada yang namanya root server, dia yang menguasai DNS segala macam. Sekarang yang saya pengen kasih lihat, kita bikin DNS servernya sendiri seperti apa. Oke? Dan jujur nggak banyak orang yang ngerti struktur DNS segala macam sih. Jadi saya kadang-kadang suka berantem sama orang. Oh, ini ada yang belum, ada yang lupa dikasih tahu di DNS, satu lagi yang kelupaan. Kalau kita kirim email, informasi server emailnya ada di mana, ada di DNS juga ya. Cara ngelihatnya pakai DIC, MX, ITTS, ACID. Ini adalah mail servernya ada di mana, kita bisa lihat. Jadi kalau kita ngirim email ke ITTS ACID, dia sebetulnya tidak akan ngirim mail ke ITTS ACID, ngirimnya ke mail.itts.ac.id. Oke, misalnya saya ngirim mail ke ITB ACID, dia akan ngirim, perhatikan, ke 3 mail server. Dia ke 1 mail server, ke 3 mail server. Oke. Dan itu semuanya ada di MX tuh. Kalau misalnya kita ngirim ke Google, google.com, ke sini. Oke. Terus ke MX nggak ada. Salah. gmail.com. Nah, banyak tuh, ada 5 malahan Gmail. Oke. Dan emailnya sih gmail.com, tapi mail servernya bukan Gmail semua. alt3.gmail-smtp-in.l.google.com, alt4. Ini sebenarnya mailnya lebih banyak dari itu, yang masuk DNS kayaknya nge-random dia, dikasih aja ke user yang mana, kira-kira kayak gitu. Jadi mail servernya bisa banyak banget. Terus ya. Jadi ada banyak, ada A, ada AAAA, ada NS, ada MX, ada TXT, ada banyak banget. Oke, sebetulnya yang sering dipakai biasanya A, AAA, NS, MX sering dipakai. Kalau mau lihat agak lengkap ada di wiki saya juga. Oke, kita lihat DNS. Mana dia?
Ada, ini dia. Jenis catatan ada A, ada CNAME, ada MX, ada PTR, ada NS, OA, SRV, dan segala macam. Banyak. Oke. Cuman yang sering dipakai untuk sementara buat pemula ini aja dulu ya. Yang nanti akan dipakai juga ini SOA. Source of Authority. Dia akan ngasih tahu email adminnya siapa sih, name servernya siapa sih, bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ngasih lihat cara nginstalnya pakai bin. Nih, bin. Perintahnya cuma bin 9 doang. Sekarang supaya hidupnya gampang, oke, saya sudah jalanin ini server di VirtualBox. Mudah-mudahan bisa. Saya login sudo ifconfig. IP-nya adalah 192.168.328. Oke. Pakai mesin virtual, connect ke Ethernet. Saya pakai komputer dari desktopnya. Kita akan masuk dari sebelah sini biar gampang hidup saya. Saya akan masuk dari sebelah sini. Cuman saya akan zoom in, zoom in, zoom in. Oke. SSH 192.168.328. Oke, yes. Ups, salah. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk. Jadi saya masuk ke dalam server kosong. Oke. Oke, sekarang saya akan rubah di sini konfigurasinya supaya kalau nanya DNS, clear layar. Kalau nanya DNS, tanyanya ke mesin 192.168.328. Itu konfigurasinya ada di resolve.conf. Kalau di Linux ya. Kalau di Windows kan bisa ada konfigurasi jaringan, kemudian ada settingan TCP/IP, terus kita bisa masukin DNS-nya IP-nya berapa, kira-kira gitu kalau di Windows ya. Ini nggak bisa ngasih contoh Windows, gua nggak ada Windows soalnya. Minta maaf aja, nggak ada Windows di sini. Makanya cerita aja pakai Windows mah. Kalau di Linux, etc.conf, resolve.conf-nya bisa diedit. Sekarang saya bisa ngerubah DNS-nya, saya minta ke 192.168.328. Oke. Kondisinya di 192.168.328 nggak ada server, nggak ada apa-apa. DNS-nya kagak ada. Jadi kalau saya dik misalnya www.google.com, jangan Google, tadi udah ada cache-nya. Saya ke yahoo.com lah yang belum ada cache-nya kali. Dia nanya, ya nggak dijawab. Orang bego di sininya. Belum dibikin apa-apa, nggak bisa jawab. Oke. Cuman sekarang tahap pertama adalah saya bikin DNS server yang megang domain. Bukan DNS server buat ngasih jawaban ke user-user, terus dia nanya lagi ke DNS di atasnya, enggak. Jadi saya itu resolver. Jadi nih ya, timeout karena servernya nggak ada, gitu ya. Saya akan bikin DNS server di server ini, sudo su jadi super user dulu. Cara bikin DNS server nggak susah sama sekali, cuma gini doang. Sesuatu banget ya. Tapi ya IP si ini nih. 328. 192.168.328 jadi DNS server. Saya paste. Nih. Oke, yes. Sekarang install. Oke. Tapi ini masih kosong ya, belum ada isi apa-apa. DNS servernya masih kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ditanya tetap nggak bisa jawab, masih bego dia. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ngisi. Ini ada banyak macam-macam nih konfigurasinya. Saya kasih cerita rada horor aja ya dikit ya. Inam tadi nggak saya jelasin. Cuman kalau Anda bermain dengan nomor telepon dan sebagainya, sebetulnya di nomor telepon kita bisa metain nomor telepon ke oh iya nggak bisa ya. Jadi nggak bisa nyambung gua ke internet. Wah ini bahaya banget ya. Bahaya banget nih. Saya ininya bisa hilang ntar. Zoom-nya bisa kacau. Balikin lagi nih.
Nah, udah bisa jalan lagi dah. Sementara saya benerin lagi ya, supaya nyambung. Kalau nggak bisa nyambung. Nanti zoom-nya putus kan pening kepala, zoom gue putus. Yang nge-zoom parah. Nah yang ini, I6 itu kita bisa metain nomor telepon plus 62 sekian-sekian ke dalam bentuk domain, terus bisa masuk ke akunnya WhatsApp, akunnya SIP, segala macam ini. Kita jadi bisa nomor telepon ke WhatsApp. Kayak gini, salah satu tekniknya, kira-kira kayak gitu ya. Dan kita bisa bikin plus 62 sendiri sih sebenarnya. Kita bisa bikin Telkom sendiri sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau kita ngerti teknik-teknik ini, kita bisa bikin kode area sendiri sih sebenarnya. Jadi nggak usah tergantung Telkom plus 811 gitu. Nggak perlu-perlu amat sih, kita bisa bikin sendiri semua sendiri. Sebenarnya, itu kan semua kesepakatan aja, nomor kan kesepakatan. Cuman masalahnya kan ada yang harus, nggak boleh tabrakan nomornya. Jadi harus kesepakatan, tapi setengah dikontrol semua satu sama lain. Dan kebetulan nomor sebetulnya tidak ada di aturan. Sebetulnya aturannya adanya aturan tidak tertulis yang dipegang sama Telkom. Gitu aja sih. Makanya Jakarta 021, Bandung 022, Bogor 0275 apa. Kan Telkom semua tuh. Padahal nomor sekian banyak ya. Terus operator banyak kan? Semuanya Telkom yang megang nomornya. Udah gitu seluler 08. 811 Telkomsel, bayangin pelanggan Telkomsel kan lebih banyak daripada pelanggan Telkom, nomornya lebih banyak Telkom daripada Telkomsel. Belum yang Excel, belum yang Indosat, wah kacau. Jadi karena ego, akhirnya nomor teleponnya kayak gitu, kacau. Sebetulnya kalau tahu sih rada sakit hati. Cuman kita di internet punya nomor yang kayak gini akhirnya. Nah kita E164 kayaknya rada nggak beres. Harusnya nggak boleh dialokasiin, coba clear. Tapi kayaknya dialokasin. Tuh, dialokasin kan. Oh, nih. Ada yang megang E164. Tuh. Ya udah. Kalau tahu ceritanya seru deh pokoknya. Jadi banyak yang harus diatur dan banyak yang jadi kekacauan karena yang harusnya ngatur, yang harusnya ngeberesin nggak ngerti teknologi. Ngertinya setoran, jadi bubar. Ya, beres ya? Nggak usah dilanjut dulu, kita masuk lagi ke urusan domain. Oke. Kita akan masuk ke bin tadi, kita sudah install. Ini saya coba install lagi lah yang ininya, install lagi yang ini. Oke. Saya install lagi. Salah. Nanti salah tempat. Ini nggak boleh nih tadi, Ctrl C. Bahaya nih. Nanti jadi jorok laptop saya, jadi kemasukan macam-macam. Udah. Oke, udah ke-install. Sekarang cara ngesetnya gimana supaya kita punya nama, internet, IP-nya berapa. Oke. Jadi ini kita, kalau mau restart cuman gini aja sih, DNS-nya bisa di restart seperti ini. Paste. Oke. Ups, kagak ada dia. Makanya service ya. Oh, makanya service. Oke. Udah ganti perintah, saudara-saudara. Ini kuasa gue edit. Diedit dulu nih. Atau. Jadi perintahnya udah ganti ya. Atau, jadi Linux sudah sering suka ganti kadang-kadang. Service, salah. Service, bin 9, restart. Jadi zaman dulunya pakai etc ini .d, bin 9 restart, sekarang udah diganti jadi service. Oke. Nah, sekarang urusannya gimana caranya nambahin makhluk-makhluk ini. Oke. Nambahin perintah-perintah seperti ini. Oke. Cara nambahin rekornya dicatat di sini. Kita bisa masuk ke dalam etc bin. etc bin. Oke. Ini dia, clear layar, ls. Ini file-filenya dia. Dia hanya mengenal beberapa file sekarang. Ada namd.conf, ada db lokal. DB itu database-nya.
Database-nya bentuknya kayak gini nih, DB lokal. Database-nya kayak gini nih. Ini tadi database yang kita mainin sebenarnya. Saat ini dia cuma tahu localhost doang. Localhost kalau IP versi 4-nya A-nya adalah 127.0.0.1, IP versi 6-nya adalah .2.21. Terus ini ada kayak gini aja, ada tanda ini itu nempel ke lokal ini. Oke. Ini kan ada nama file DB lokal. DB lokal dibaca sama apa? Kita bisa lihat ini namd.conf. Ini dia lihat ada namd.conf lokal, namd.conf option, namd.conf default zones, dan itu di-include pada saat si bin di restart. Jadi konfigurasi itu semua, database-nya di-include pada saat di restart, bentuk database-nya adalah file text seperti ini. Beres ya? Jadi yang namanya DNS, bentuknya file text. Atau kalau pakai Power DNS, bisa pakai database, SQL, MySQL, bisa, boleh. Nah, terus yang penting lagi, jadi bentuknya file text seperti ini, file text yang ini, database-nya. Kemudian yang penting lagi, yang atas ini dulu, ada SOA, Source of Authority. Oke. Ini adalah nama mesin, yang ini adalah email address. Cuman cara bikin email address-nya adalah root titik localhost. Titik yang ini, yang pertama yang ini, harusnya diganti dengan huruf @ Jadi kalau kita mau ngasih tahu ke orang, untuk domain ITTS-AC-ID penanggung jawabnya siapa, ini localhost yang ini kita ganti jadi itts.ac.id titik. Perhatikan di belakangnya ada kata titik juga. Kemudian emailnya adalah misalnya Pak Agung yang tanggung jawab, jadi agung titik itts.ac.id itu ngasih tahu penanggung jawabnya siapa. Oke, jadi dua ini ngasih tahu domain ini yang berkuasa sebenarnya siapa, kelihatan di sini. Oke, jadi kalau kita pegang .id, penguasanya jelas bukan Jokowi. Penguasanya adalah yang emailnya ada di situ, bukan Jokowi jelas. Terus ya. Jadi bukan Presiden Republik Indonesia penguasa domain. Coba kita cek aja ya. Gue iseng nih, lagi iseng. SOA bisa keluar nggak? ID titik. Jadi penguasanya adalah hostmaster@pandi.id. Penguasanya Indonesia. Bukan Jokowi, bukan Presiden, bukan DPR, bukan NPR, bukan rakyat Indonesia, bukan. Tapi hostmaster.pandi.id penguasanya. .id sebenarnya. Ya, supaya Anda semua tahu bahwa penguasanya ini yang berkuasa. Kita tidak berkuasa di internet Indonesia. Kalimatnya jadi serem. Oke, sekarang balik lagi. Lokal, nah ini. Ini udah kebayang ya, SOA kayak gitu urusannya. Nah sekarang makhluk ini nih, ini yang paling penting, serial number. Ini serial number fungsinya untuk supaya klien atau DNS lain, kalau lagi ngecek, ini akan dicatat sih nomor serialnya nomor berapa. Waktu ngecek kita bisa tahu, ini DNS-nya udah berubah atau belum. Dia ngelihat dari nomor serialnya. Kalau serialnya berubah, berarti bukan yang sama yang sebelumnya, berarti ini database-nya udah berubah. Kita perlu, kalau masih belum berubah, dia akan ngambil cache DNS yang dia simpan. Tapi kalau berubah, dia akan ngambil ulang ke DNS ini. Oke, salah satu kebiasaan saya, serial number-nya saya bikin tanggal. Supaya saya waktu ngedit, saya bisa tahu ini serial number tanggal berapa. Gitu ya. Jadi saya nggak akan bentuknya kayak gini 2, 3, 4 enggak. Biasanya 2002 tanggal dibalik ya. Jadi tahunnya duluan, bulan, tanggal. Jangan dibalik, jangan tanggal, bulan, tahun, jangan. Nanti bingung. Jadi mending tahun, tanggal, bulan. Jadi dibalik supaya angka besarnya konstan tuh sebelah kirinya konstan. Terus ya. Nah, sekarang kita akan masukin bikin DNS sendiri. Oke. Bisa saya bikin domain namanya saya clear dulu. namd.conf lokal. Jadi kalau pengen bikin domain sendiri, saya harus ngedit file namd.conf lokal. Lokal maksudnya domain
yang lokal ada di server itu, kondisinya kosong. Oke. Nah, ini harus kita isi. Cara ngisinya, saya masukin di sini nih. Edit named.conf lokal, misalnya kayak gini. Oke. Tipe master artinya saya yang master, saya yang menguasai domain tadi. Oke. Saya akan ambil, copy, saya masukin sini nih. Udah. Oke. Misalnya zone-nya saya ganti bukan example, saya ganti coba.com. Saya akan masukin database-nya dalam coba.com. Itu ya, tipe master. Oke, sekarang saya copy-in. Jadi ini teknik bikin domain ya. Udah, save. Nanti harus di restart lagi simbinnya. Sekarang saya copy-in dulu, saya ambil contekan localhost, saya db coba.com gitu kan. Saya edit nih, db coba.com-nya diedit. Ini saya ganti. Ini localhost saya ganti jadi coba.com. Adminnya siapa? Misalnya Ono titik salah. Coba.com. Jadi emailnya kayak gitu. Nomor serialnya berapa? 2022. Sekarang teh berapa? 11.03. Supaya rada rapi, saya buang ininya. Tuh, udah. Rapi. Beres ya. Name server yang berkuasa di coba.com siapa? Bisa saya ganti. Misalnya adalah ns coba.com titik, boleh. Kalau saya punya beberapa mesin, saya bisa bikin gini. Misalnya saya punya 2 mesin. Saya punya hostingan, satu lagi NS2 misalnya. Kalau misalnya saya minta tolong ke ITTS, biasa aja itts.ac.id. Minta tolong dong, lu jadi DNS gua juga, caranya gitu. Oke. Misalnya namanya ITTS. Kalau minta tolong sama Ono juga bisa. Sorry, saya buang dulu. www misalnya Ono Center. Gitu. Oke. Nah, sekarang urusan IP address. Oke. IP address-nya bisa kayak gini. Misalnya kita punya tadi 192.168.328 ya. Ini. Misalnya saya punya mesin web www. Oke. Bisa gini, misalnya IP-nya berapa? Misalnya di mesin yang sama 28. Kalau ada 2 mesin, bisa juga misalnya nih IP-nya, ini contoh aja ya, 202, 123, 123, 123 misalnya. Jadi cuma gini. Kalau ada mail server, kita misalnya di sini mail, perhatiin di sini pakai titik, di sini saya enggak. Akibatnya apa? Ini kalau udah kayak gini www itu dia akan nambahin sendiri domainnya jadi www.coba.com diambil dari sini langsung. Kalau saya mau bikin lengkap caranya misalnya .coba.com titik harus gitu. Ada titik belakangnya. Cuman biasanya orang kalau sebagai user jarang titik. Tapi kalau kita lagi ngeset DNS, pastiin ada titik belakangnya kalau kita mau domain lengkap. Kalau domainnya tidak lengkap, cukup mesin depannya aja kayak gini. www. Kosong nggak ada apa-apanya, dia akan ngambil langsung domainnya ke atas, ke SOA. Hah? Kalau dibikin kayak gini ya, akibat yang terjadi adalah nanti nama mesinnya adalah mail.coba.com terus ditambahin nama dia lagi. Coba.com lagi. Coba.com-nya jadi ngulang. Si mesin jadi 2 kali dia nambahnya. Gitu. Titik itu matiin supaya jangan ditambahin lagi domain gitu. Jadi titik fungsinya kayak gitu kira-kira. Jadi harus dimatiin kayak gini. Beres ya? Kalau enggak coba.com-nya ditempel nama dia. Beres ya?
Kalau IP versi 4 kita punya, ya bisa misalnya gini, 2001.2.1.3.4.2 bisa. Jadi ngasih IP versi 4 cuma kayak gitu doang domain. Oke. Sekarang kita akan save. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Hidayat. Kalau seperti itu berarti kita bisa menggunakan lebih dari satu dedicated IP dalam satu website ya? Bisa aja. Bisa aja satu website punya banyak mesin juga boleh. Sah-sah aja semualah. Misalnya satu website ITTS ACID. Mesinnya ada 10. Boleh kan? Isinya sama. Boleh kan? Jadi misalnya www.ITTS ACID addressnya 19 address pertama, kedua, ketiga, 4 sampai 10 biji. Dengan mesin 10 biji sah, bisa. Terus gimana cara kerja si domainnya? Ini kan ini contoh yang ini ada 2 nih, ada domain kan, ada 2 www punya 2 IP address. Misalnya dia ada dua mesin. Domainnya akan kerjanya gini dia. Misalnya ada 2 mesin. Waktu user nge-web http://www.ITTS-ACID enter, nanti si klien akan nanya ke DNS kan, www.ITTS IP-nya berapa? User pertama yang nanya akan dapat IP yang ini misalnya. Kalau ada user kedua nanya, dikasih IP yang kedua. User ketiga nanya, balik lagi yang pertama. User keempat nanya, balik lagi ke yang kedua. Jadi IP-nya akan dikirim beda-beda. Akibatnya apa? Kalau kita punya mesinnya ada 10, IP-nya ada 10, ada 100 user, masing-masing 10 user beda-beda IP. Jadi beban load jaringannya jadi kebagi ke 10 mesin otomatis. Ini teknik ini namanya round robin. Teknik itu disengaja dibikin kayak gitu. Biar kalau kita punya mesin banyak, beban langsung kesebar ke semua mesin. Yang ngatur siapa? DNS yang ngatur. Disebarinnya caranya ngasih IP-nya beda-beda tiap kali. Beres ya? Ini coba akan saya restart. Nggak bisa tadi ya, service bin 9 restart. Oke, mudah-mudahan bisa nih sekarang. Saya tes dulu ya. Dik www.coba.com ke 1921. Ini kalau saya mau maksa nih. Tolong ceknya jangan ke internet yang gede, ceknya ke IP yang ini doang. 329 ya. Bis. Kagak mau jawab dia. Disemprol nggak mau jawab, brengsek tuh. Dia nggak jawab nih. Ini nggak jawab nih dia. Coba bentar. Oh, kita coba aja pakai name dicek dulu ya. Ceknya ya. Cek dulu nih, cek. Kalau ada masalah, coba zone check. Coba.com, di sini db coba.com. Oops. Not load duduk error. Oh, nggak ngeload dia. Karena gua ngaco bikinnya. Ini mulai ngaco nih dia. NS no address. Oh, oke. Dia nggak mau. Kalau dia error dia ngasih tahu sih. Coba.com. Karena tidak ada A-nya. Jadi gue harus ngasih address A nih sih sebenarnya. Jadi caranya gini. Ini ada error sedikit. Jadi NS in A misal. Kenapa? Iya, soalnya ini belum gue kasih IP kan. NS-nya nggak ada IP. NS sama NS2 coba.com nggak ada IP, makanya dia nggak nge-load langsung. Ya, jadi saya harus ngasih tahu NS IP-nya misalnya 192.168.328. NS2 saya kasih IP yang sama aja ya. Kalau NS2 yang sama. Oke. Coba kita cek lagi. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba load lagi. Harus dicek dulu sih. Biasa sih orang suka ngaco.
Oke, coba harusnya udah oke. Coba kita cek. Oke, kita lihat. Itu udah oke. Sekarang kita coba cek di sini. Keluar. Beres ya? Coba kita cek lagi, misalnya A ya. Dapat. Coba kita cek AAA. Dapat. Kita cek MX. Gua ada MX-nya kagak? Nggak ada MX tadi ya? Ada MX nggak? Oh, gue belum masukin MX. Coba misalnya saya mainan MX. Cara main MX kira-kira gini sih. Jadi kalau ada mail ke in MX, saya kasih 10 dulu. Jadi ada MX tuh ada prioritas ya. Kalau MX-nya pokoknya semakin kecil angkanya semakin tinggi prioritasnya. Prioritas 10 saya kasih ke misalnya mail coba.com. Untuk in MX20 saya kasih ke mail2 coba.com. Nah, ini kepaksa gua kasih IP lagi, in A 192.168.3. Misalnya ngaco nih, IP ngaco aja ya, 202.123.123.124. Terus mail 2-nya saya kasih ke misalnya 1 gitu ya. Tapi harusnya ini harus di mail mesin beneran ya. IP-nya harus bener nih. Ini kita kan ngaco-ngacoan aja ya. Pokoknya ada IP address lah. Kira-kira kayak gitu. Saya cek lagi ya. Konfigurasi nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Saya akan restart lagi. Harusnya kalau saya ngedit saya rubah nih. Lupa. Saya rubah ininya. Ininya saya rubah harusnya. Yang benar saya biasanya akan kasih 01. Jadi saya kasih tanggal 3 perubahan pertama gitu. Kan kita udah ngerubah 2 kali, jadi perubahan kedua. Jadi nomor versinya saya biasanya kayak gini sih, panjang. Tahun, bulan, tanggal, perubahan keberapa. Kenapa? Nggak ada tulis perubahannya, nanti bisa salah di si kliennya ntar. Kliennya yang bingung. Kalau kita ngerubah tapi nomor seri nggak dirubah ya. Maksudnya gitu kan? Kliennya kacau ntar. Ya tiap kali merubah kita harus merubah serial. Itu ya. Dan ini dikerjainnya manual semua loh, jangan khawatir. Iya. Dan ini harus telaten banget sih. Jangan sampai salah. Kalau salah kacau aja. Oke, ini kita restart lagi. Ini restart. Oke, udah. Sekarang kita coba cek MX. Ini dapat MX1, MX2-nya keluar. Terus ya, langsung keluar semua. Keren dah pokoknya. Ini perhatiin, mailcoba.com punya 2 IP address coba. Keren nggak lo? Keren kan? Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Seru ya? Keluarnya sih cuma gitu doang. Tapi ya. Bisa nggak ya kalau misalkan saya kan sekarang pakai providernya Telkom ya. Kan saya sudah tahu. Kenapa? Saat saya berlangganan. Pokoknya intinya gini lah. Kalau pengennya domainnya dikenalin. Oh. Jadi ini saya kasih gambar lah biar gampang visualisasinya ya. Ada. Oke. Saya akan coba gambarin pakai miro.com lah biar enak hidup. Ya. Ups, ini rada kacau nih. Ini nggak boleh saya rubah ya. Yang ini nggak boleh saya rubah. Bisa nggak saya new board? Waduh, ini nggak bisa dirubah. Saya harus
Logout. Bisa nggak loginnya pakai yang lain? Oh, pakai punya istri. Nggak, soalnya itu lagi dipakai sama Kominfo. Jadi gambar yang itu lagi dipakai Kominfo, jadi nggak boleh saya rubah, kacau kalau dibantah. Oke, ini punya istri nggak masalah lah, pura-pura bego aja kalau ini. Oke, kita akan buang ya. Ya, loading lama. Jadi saya coba akan gambarin supaya kebayang teknik DNS seperti apa. Oke, jadi kita punya hosting nih ya. Udah ada mesinnya. Ini hostingnya di Niaga Hoster. Ini ada web ya bentuknya, hostingnya web ya. Bukan VPS. Jadi web aja, pokoknya ada web, port 80, ada informasi apa segala macam di hosting. Oke, dah. Terus ini kan di data center mana, entah, nggak tahu ada di mana ya, beres ya. Terus pengennya kita punya mail server juga, gitu kan? Punyanya mail. Dan sekarang ini yang jalan file server di rumah. Oke. Oh. Ini cita-cita banyak modal dengkul gitu. Kira gitu ya. Udah ketahuan lah arahnya kemana. Gue pengen ini tapi modal gue cuma Raspberry. Nah, bagus. Tapi itu adalah satu cara berpikir yang bagus banget sih. Iya. Ya sah sih, nggak masalah lah. Terus kita punya Raspberry lah di sini, Raspberry. Emang dapat public IP di Indo? Cek dulu. Sekarang udah pada private IP semua. Ya cek dulu lah di modemnya. Saya yang pasti, saya di rumah semua modemnya nggak ada yang dapat public IP. Semuanya private IP. Jadi jangan percaya dulu sama IndiHome bahwa dia ada. Ya cek dulu, masuk ke konfigurasi modem, cek IP-nya public private. Pokoknya kalau dapat IP-nya 192.168 bukan public. Dapat IP-nya 10 bukan public. Ya udah, itu mah private tuh lagi dikibulin sama IndiHome. Kasihan deh lo. Jadi kita ketipu. Jadi kita tidak langganan ISP hari ini ya. Kita langganannya bukan internet service provider, kita langganannya ke intranet service provider karena kita dapat IP-nya intranet bukan dapat IP internet. Saudara-saudara, kita bisa punya IP public sendiri enggak, Prof? Karena IP versi 4 habis. Jadi pakai IP versi 6. Ya harus request sih, minta. Ya ntar dulu lah, kita urusan ini dulu. Lu nggak loncat-loncat satu roll saya udah minta yang lain. Resek jadi orang. Resek. Jadi ini kita berasumsi dulu ya. Oke, kita punya Niaga Web di Niaga Hoster. Terus kita misalnya hosting lagi buat mail server. Ini masih belum Raspberry, belum diurusan ya. Kita nggak nyentuh Raspberry. Soalnya Raspberry IP-nya private, masih perlu jelek. Oke. Nah, misalnya kita hosting yang kedua mail server di luar, punya public IP. Bisa nggak kita di mail server ini kita pasangin DNS server? DNS server. Oke. Tapi mintanya VPS ya. Jangan hostingan. Jangan pakai cPanel. Jadi VPS terus bisa dapat akses ke terminal kayak gini. cPanel mah selamat dah lu. Iya, mau install kan susah kalau cPanel. Kalau cPanel mah selamat dah. Kalau saya nggak pernah pakai cPanel soalnya. Saya sudah minta. Hah? Ada, lu salah cara belinya. Nih, gua kasih. Aduh. Jadi, nih gua kasih ajarin dulu lah. Masuk ke sinilah, misalnya Kenceng Solusindo ya, Kenceng. Gue jadi dagang nih, Solusindo. Nih contoh. Nih dia ngasih hosting,
ada si panel, ada yang hosting, ada mesin nih. Oke. Ini VPS. Oke, 100.000 sebulan, dapat 1 core, 1 giga, 20 GB SSD, VPS. Yang kencang Solusindo ini mesin yang saya pakai adalah yang ini nih, LMS Ono Center ORD, ini kencang Solusindo. Dan saya aksesnya kayak gini bentuknya. Nih, aksesnya yang ini. Bukan si panel, sorry, maaf. Si panel mah mabok lu. Tanyanya belakang tuh. Nangis. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya web doang udah, mateng. Kalau web ya udah web aja, nggak bisa diapain udah. Terbatas. Kalau saya kan bisa enak jidat. Dikasihnya mesin, ya udah. Mau dibikin web server kayak, mau bikin mail server kayak, mau bikin apa, suka-suka gua deh. Terus ya. Nah, ini contohnya ini. Iyalah. Ini kan ini 100.000 sebulan tapi ya. Hah? Ya ini harddisk 20 giga. Iya. Yeah. Kalau nanti kejadiannya gini misalnya, kita kasih layanan. Oke. Paling sederhana mah ginilah. Ini ujian SMA tuh apa? Dinas pendidikan. Misal, dinas pendidikan kan dia punya kewajiban tiap tahun ada saringan masuk buat anak-anak SMP atau SMA segala macam. Waktu kita develop, kita beli yang murah aja yang 100.000 sebulan. Pas waktu mau pengumuman, kita ngomong sama si kencang Solusindonya, ini tanggal sekian sampai sekian ada pengumuman apa sih namanya? Ujian. Hit paling bakal gede banget kan? Jadi dinaikin dong, nggak mungkin kita pakai 1 GB RAM, pakai 1 core CPU, langsung untuk 1 bulan aja gue naikin berapa RAM-nya, ini untuk 1 bulan itu kita jadi berapa juta. Selesai itu, turunin lagi. Jadi waktu kita kasih anggaran ke dinasnya, bilangnya kan mahal ya, padahal mahalnya pas waktu pengumuman doang, sisanya kecil lagi. Jadi kita bisa naik turun ininya, speknya bisa dinaik turunin, gitu. Emang, ini contoh kencang Solusindo. Jadi kata kuncinya cloud atau VPS lah. Kalau kita ngomong antara cloud sama VPS sama. Satu lagi yang sering saya pakai Cloud Kilat. Ada 2 yang sering saya pakai, Cloud Kilat sama itu. Dagangnya sama semua lah. Komputasi awan. Ngomongnya mah keren-keren komputasi awan lah, apalah. Nih ada paket sama ini. Nah ini lebih parah nih, 20.000 per bulan. Yang tadi 100.000, ini 20.000 lebih parah lagi nih. Cuman memori 512, yang tadi 1 giga. Terus storage 1 giga, yang tadi ya beda spek lah. Yang tadi kan 20 giga nih. Nih mana tadi? Yang kencang Solusindo kan 20 giga SSD. Yang ini kan cuma 1 giga SSD-nya. Gitu. Ya beda harga lah. Sesuai lah. Tuh ini yang sini 5 giga aja 80.000. Gitu. Terus ya. Jadi ya kalau kita cuma iseng main-main yang lucu-lucu aja bisa yang 20.000 per akun sebulan nggak masalah. Ini kalau ini buat server kayak mail aja sih udah hidup ini mah, DNS, mail hidup ini udah. 1 giga ini 20.000 perak sebulan, setahun berapa kali 12? 300.000 lah. Santai. Iklan kalau ini 200.000 mah. Yang kecuali main port forwarding pakai ini Grok apa Grok.io main kayak ginian sih Ngrok. Cuman tetap aja sama kalau kita yang free domainnya pakai Ngrok ya iklan jadinya. Ini free. Kalau kita pakai domain kita sendiri, ini caranya kayak gini ya, Ngrok, HTTP, apa segala macam. Kita forward port 80-nya, port berapanya kita bisa pakai ini.
Tapi kalau misalnya kita pengen domain kita sendiri, pakai duit, dikasih duit dianya, domainnya pakai domain kita gitu. Semua pakai duit lah. Tinggal gimana caranya duitnya paling minimal, murah gitu aja teknik. Tapi ini belum saya ajarin yang ini. Kalau ini mah VPS sudah kayak mesin sendiri di internet. IP publik udah. Iya. Iya. Udah. Saya mah nggak pernah pakai si panel. Oh, kalau bisa gini, desainnya sih tetap di rumah, jangan di sono langsung. Selesai desainnya selesai baru diupload ke sono. Jangan desain online. Lu nggak bisa dikerjain di sini. Oh alah. Kalau saya lagi bikin sesuatu, saya biasanya develop semua di sini, di sana copy aja print. Lokal. Kencang semua jadinya. Nggak tergantung internet udah. Hah? Iya. Yeah. Kalau biasanya saya nguploadnya malam. Mesin yang upload pakai AirSync. Di sini makin komen lagi AirSync. Malam hajar, jebret gitu. Nah, udah ini kisah lain ya. Yang barusan diomongin semua ini urusannya kuliah sistem operasi. Beda kuliah nih. Ini kita lagi kuliah jaringan. Asumsinya lu pada udah selesai kuliah sistem operasi gue. Ternyata lu pada nggak ngambil kuliah sistem operasi saya kan. Orang nggak dikasih sama si Pak ini. Pak Agung nggak ngasih kuliah sistem operasi. Ya udah. Kalau mau belajar sendiri, kuliah sistem operasi ada di inilah, open course juga ada, gue taruh semua, kuliahnya Ono ada. Jadi silakan masuk ke kuliah open course, login, di situ belajar, ada sistem operasi juga, di situ tadi yang Ngrox, terus AirSync, ada di situ diterangin sih. Jadi banyak yang sebagian nggak bisa gue ajarin di jaringan soalnya. Soalnya ngabisin waktu kalau nggak, ini ada OS, operating system ya. Di sini ada, misalnya cara bikin server juga ada lah di sini mah. Tapi di sini, nah nih bikin servernya di sini. Itu ya. Ini komen lain ada di atas ya. Cuman kalau mau ditanya sekarang bisa, cuman kalau nerangin terus bisa bubar. Udah jam segini, udah jam 10 Waktu habis. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang banyak nanya yang offline, soalnya yang online kasihan deh loh. Rugi yang online. Oke, online nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Putri mau direct message? Oh enggak, saya masih 6 menit. Wah, 6 menit. Enggak lah, gue harus pindah nih ke kelas yang satu lagi. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa kerjain non teh ujiannya ya. Yang lulus baru 6 orang. Kesalahan fatalnya adalah ngerjain ujiannya waktu kuliah. Harusnya lu kerjainnya sebelum kuliah, selesaiin kuliah. Jadi kuliah cuma iseng aja, mau datang syukur, enggak juga nggak apa-apa. Orang nggak peduli sih sebenarnya. Kalau bisa kerjain kuliah cybersecurity-nya dari sekarang. Supaya nanti Anda semua udah nggak usah kuliah cybersecurity lagi sama Ono. Udah beres lah semuanya. Beres ya? Sip. Pertanyaan nggak ada? Aman? Bisa yang open course, yang open course kan free juga. 14 ada apa sih, lupa gue. Oh itu, yang Cyber Army. Oh, itu mah buat dapat sertifikat, lu mau dapat sertifikatnya. Oh ya serah lu lah, ya boleh lah. Suka-suka. Itu materinya sama yang di kuliah sama. Nggak apa-apa ya udah, oke silakan. Ya, oke, nggak masalah. Oke, beres. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Liv juga.
pindah ruang.